Bab 1472. Menolak untuk bertanding. Setelah beristirahat untuk waktu yang lama, Erikin menghela napas panjang, akhirnya stamina pun pulih kembali. Melangkah keluar dari formasi, ada pelayan yang sudah lama menunggu di samping, dan sekarang dengan hormat memberikan token untuk dirinya. Token identitas keluarga Qin. Erikin mengambil token itu, lalu secercah reiki dimasukkan ke dalamnya. Erikin mengerutkan kening. Selamat, Tuan, akhir-akhir ini kamu menjadi terkenal. Pelayan itu berkata dengan wajah yang kemerahan dan bersemangat. Menjadi abdi pelayan juga memiliki perbedaan status, inilah arti dari hamba akan selalu mengutamakan majikannya. Sekarang di luar sana sedang membicarakan kekuatan dari Erikin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Erikin adalah satu-satunya penerus Kaisar Qin berikutnya, dan jika Erikin menjadi Kaisar Qin, maka para pelayan ini juga akan ikut berkembang. Terkenal di dunia. Erikin terkejut, agak tidak jelas sebabnya. Ya, apa Tuan tidak tahu? Melihat Erikin benar-benar tidak tahu, pelayan itu segera menjelaskan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Semakin pelayan itu meyakinkannya, perasaan hati Erikin semakin mengganjal. Tuan, ada yang datang, ujar seorang pelayan sambil berlari dari depan pintu. Putra Kaisar Qin, Tetua Filbert Qin, mengajak kamu pergi ke perkumpulan para tetua untuk berkonsultasi. Erikin berjalan ke depan pintu, dan seorang pelayan dengan hormat berbicara kepadanya. Filbert Qin mencari aku. Erikin menyipitkan matanya dan mengikuti para pelayannya ke perkumpulan para tetua. Pelayan itu membawa Erikin ke sebuah ruangan yang luas di perkumpulan para tetua. Erikin memandang sekilas dan melihat bahwa sudah ada beberapa orang yang menunggu di ruangan itu, kebanyakan dari mereka terlihat asing dan masih muda, dan beberapa bahkan berusia belasan. Tetapi setiap orang memiliki aura yang kuat, menunjukkan tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi daripada orang biasa. Melihat Erikin, semua orang melihat dengan penuh maksud, dan ada beberapa tatapan provokatif dari mereka. Satu-satunya yang dikenali Erikin adalah Ginting Qin yang dia temui pada pesta malam sebelumnya. Pada saat ini, rasa ketidakpuasan Ginting Qin juga paling kuat. Nah, karena kalian semua sudah hadir di sini, maka aku akan mulai bicara. Saat ini juga Filbert Qin masuk. Begitu dia masuk, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Filbert Qin, dan banyak orang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Jelas, mereka sudah tahu untuk apa mereka datang kali ini. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahuinya. Filbert Qin memandang orang-orang muda ini, dan sambil tersenyum berkata, perjamuan antar keluarga Qin dan klan Barbarian akan segera dimulai, dan sebelum jamuan makan dimulai, tentunya ada acara puncaknya, yakni kompetisi antara dua jenius dua belah pihak. Dan kalian semuanya adalah para pejuang kebanggaan yang kami pilih untuk mengikuti kompetisi ini. Tapi sesepuh Qin, sepertinya aku bukan salah satu orang terkuat di generasi ini. Seorang saudari perempuan berkata dengan tidak percaya diri. Kedua kultivator pria yang di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Yang aku pilih tidak hanya yang terkuat, aku akan membicarakan hal ini nanti, kata Filbert Qin. Kalian juga tahu bahwa keluarga Qin kami dan klan Barbarian bukanlah hubungan kerja sama. Daerah ini disebut dinasti Qin. Secara eksternal, kami mengatakan bahwa klan Barbarian adalah teman, tapi nyatanya, mereka adalah hamba dari keluarga Qin dan klan pengikut kami. Itulah mengapa keluarga Qin, setiap kali perjamuan yang diinginkan bukanlah berdamai, tetapi untuk menunjukkan kekuatan dan membuat orang klan Barbarian tunduk. Oleh karena itu, aturan kompetisi adalah bahwa orang klan Barbarian mengutus generasi muda terkuat dari mereka, dan keluarga Qin kami akan menyesuaikan mereka. Tidak peduli berapa usia lawan,
keluarga Qin kami akan memilih yang berusia 2 atau 3 tahun lebih muda dari mereka. Tujuannya adalah untuk memberitahu klan Barbarian bahwa tidak peduli berapa usia kejeniusan klan Barbarian. Keluarga Qin kami memilih seseorang yang lebih muda dari mereka pun dapat mengalahkannya. Setelah Filbert Qin mengatakan ini, semangat para pemuda keluarga Qin tiba-tiba melonjak. Selanjutnya, Filbert Qin menerangkan beberapa peraturan dan poin penting dari kompetisi tersebut. Baik, aku sudah selesai. Ini token giok kalian untuk berpartisipasi kompetisi ini. Masing-masing orang silakan ambil satu. Filbert Qin melambaikan tangannya, dan serangkaian token giok spiritual muncul di atas meja. Ginting Qin dan yang lainnya berdiri satu persatu dan mengambil token itu. Eric Qin, kenapa kamu tidak mengambil? Pada akhirnya, lebih dari 10 orang yang ada, kecuali Eric Qin, semuanya mendapat giok, hanya Eric Qin yang duduk di kejauhan, tidak bergerak. Mohon bertanya kepada tetua, untuk berpartisipasi dalam kompetisi klan Barbarian, apakah aku memiliki hak untuk menolak ikut pertarungan? Mendengar ini, satu ruangan itu tiba-tiba terdiam. Filbert Qin menatap Eric Qin dan berkata, tentu saja bisa. Keluarga Qin tidak bisa memaksa orang untuk mengambil tindakan. Kalau begitu, aku menolak. Ketika Eric Qin mengatakan ini, semua orang termasuk Ginting Qin memandang Eric Qin dengan penuh keheranan. Menolak. Sebagai keluarga Qin, menolak untuk berpartisipasi, ini karena takut atau memberontak terhadap para tetua, tetapi bagaimanapun ini cukup mengejutkan. Eric Qin, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Filbert Qin berkata dengan tegas. Tentu saja aku tahu, tetapi kamu mengatakan bahwa aku memiliki hak untuk menolak. Eric Qin menjawab dengan tenang. Aturan yang ditetapkan oleh leluhur memang ada. Tapi dalam ribuan tahun ini, tidak ada suku yang menolak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Eric Qin, apakah kamu ingin menjadi pengecut dan takut pada orang klan Barbarian? Kata Filbert Qin. Jika aku takut pada orang klan Barbarian, aku tidak akan berani membunuh tuan muda klan Barbarian Blood. Eric Qin menjawab. Eric Qin, aku benar-benar tidak menyangka kamu orang yang egois, yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Pada saat ini, Ginting Qin tiba-tiba berkata, karena ayahku memiliki kesalahpahaman dengan kamu sebelumnya, makanya kamu berpikiran sempit. Sungguh memalukan, ingin melawan perintah keluarga Qin dengan cara seperti ini. Setelah Ginting Qin berbicara, beberapa kultivator muda juga melihat ke arah Eric Qin dengan sedikit aneh. Tentu, mereka juga memiliki keraguan. Eric Qin tidak menanggapinya, hanya diam, menatap Filbert Qin dengan tenang, dan tidak menjawab. Filbert, ada apa? Seorang lelaki tua mendengar pertengkaran itu, membuka pintu dan masuk. Penatua tertinggi. Filbert Qin melirik orang itu dan mengatakan sesuatu tentangnya. Senior tua itu mengerutkan kening. Baiklah, kalian semua mundur. Eric Qin, kamu bisa mengundurkan diri, tapi beritahu aku alasannya. Kamu. Eric Qin memandang senior tua itu. Senior tua ini mirip dengan Filbert Qin, dalam hatinya Eric Qin menyadari sesuatu. Boleh saja aku katakan, tetapi bukan berkata terhadap kamu. Aku ingin bertemu dengan semua penatua tertinggi. Eric Qin, kamu jangan membodohi diri sendiri, para penatua tertinggi sangat sibuk, hal kecil ini, kamu ingin menggemparkan semua orang. Teriak Filbert Qin. Jika kamu tidak setuju, tidak jadi masalah. Eric Qin berkata dengan nada ringan, ada gendang ketidakadilan di luar ruangan perkumpulan para tetua. Bila aku memukul gendang ini, beberapa penatua tertinggi pasti akan datang ke sini. Biarkan aku bunyikan gendang tersebut. Orlando Qin dan Filbert Qin sama-sama mengubah wajah mereka, tetapi mereka tidak menyangka Eric Qin menjadi begitu keras.
Drum spirit di luar perkumpulan para tetua sudah ribuan tahun tidak dibunyikan. Begitu dipukul, semuanya akan menjadi masalah besar. Yang harus diketahui bahwa perang klan barbarian sudah dekat, dan orang yang berkumpul di kota kekaisaran Qin tidaklah sedikit. Jika kamu memang ingin bertemu penatua tertinggi, aku akan menemanimu. Tapi para tetua ada di sini, kamu harus menjelaskan alasannya kepada mereka. Jika kamu main-main, jangan salahkan aku bersikap tidak sopan. Orlando Qin menggelengkan kepalanya dan membubarkan semua orang yang hadir. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan semburan kekuatan spiritual menyebar. Mata Erik Qin berkedip, kemudian dia tiba di sebuah ruangan. Bersambung.